Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Di belakang Anda terbentang kutukan yang memenjarakan para pendosa rasaya, dan Anda telah membebaskan mereka, tapi Anda masih menyangkalnya. Manusia duyung itu menunjuk ke gua kecil di belakang Soyen. Baru kemudian Soyen menyadari bahwa banyak gua kecil ini sebenarnya adalah penjara bawah tanah para manusia duyung. Tempat mereka menjarakan para pendosa di bawah kutukan. Saudaraku, mungkin itu tindakan yang tidak disengaja. Saya punya beberapa pilki asal abadi di sini. Bisakah Anda berbaik hati? Soyen tersenyum lebar dan tanpa basa-basi mengeluarkan 100 juta pilki asal abadi. Gelombang ki asal abadi yang kuat terpancar dari pil-pil itu, jelas memberi energi pada manusia duyung tersebut. Soyen melakukan ini karena dia merasakan bahwa energi di sini sangat tipis. Dalam ilusi ini, pil ki asal abadi akan sangat langka, hampir selalu kekurangan pasokan. Oleh karena itu, jika dia bisa menyuap mereka, itu tentu akan menjadi hal yang baik. Manusia duyung itu melirik pil ki asal abadi yang diberikan Soyen. Nadanya sedikit melunak saat berkata, "Baiklah, sudahi saja. Klan manusia duyung kami tidak menerima orang luar. Jadi Anda harus segera pergi, atau Anda juga akan dibunuh tanpa ampun. Sebelum Anda, ada sekelompok orang lain yang nasibnya mengerikan." Setelah menerima pil ki asal abadi, manusia duyung itu bertanya-tanya, mencoba membujuk Soyen untuk pergi. Tetapi kata-katanya terakhirnya dimaksudkan untuk mengancamnya. Namun setelah mendengar ini, Soyen langsung teringat Zhou Chang'an dan kelompoknya. Sekelompok orang, apakah mereka menggunakan api? Senyum di wajah Soyen perlahan memudar, hanya menyisakan ketidakpedulian yang dingin. Saya tidak menyadarinya, tetapi nasib mereka lebih buruk daripada Anda. Mereka terjebak di dalam gua dan sepertinya 2 dari mereka membeku sampai mati. Kata manusia duyung itu. Keyakinan Soyen semakin kuat. Manusia duyung itu memungkinkan besar merujuk pada Zhou Chang'an dan kelompoknya. Saudaraku, bisakah Anda memikirkan cara? Apa yang kami cari sangat penting. Jika memungkinkan, saya bisa memberi Anda lebih banyak pil ki asal abadi. Soyen mencoba menyuap manusia duyung itu lagi, tetapi kali ini manusia duyung itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Pergilah segera, kami tidak memiliki apa yang Anda cari di sini. Kalau tidak. Sebelum manusia duyung itu selesai berbicara, Yudi muncul di depannya seperti hantu. Tangannya terulur dan mencengkram lehernya dengan erat. Manusia duyung itu sesaat tidak bisa bergerak. Sebuah kekuatan aneh mengalir di antara jari-jari Yudi. Kekuatan ini bukan lagi asal abadi, tetapi tampaknya memiliki kekuatan penekan absolut atas ras manusia duyung. Manusia duyung itu menjerit ketakutan, tetapi Yudi tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia menatapnya dengan dingin dan berkata, "Anda tampaknya tidak mau hidup berdampingan dengan cara damai. Katakan pada saya, di mana orang-orang itu?" Sosok Yudi tiba-tiba melesat keluar, sedikit mengejutkan Soyen. Yudi tampaknya sangat mengenal manusia duyung, menggenggamnya setelah mengenai tendon manusia duyung itu. Itulah sebabnya manusia duyung itu tidak berani bergerak. "Setahu saya, manusia duyung hidup di laut dalam. Kenapa Anda di sini dan di gunung ini?" Yudi berteriak tajam, matanya dingin dan tanpa ampun. Melihat pemimpin mereka bertertangkap, manusia duyung di sekitarnya tidak berani bergerak. Menghadapi pertanyaan Yudi, manusia duyung itu menolak untuk menjawab. Yudi sedikit merutkan kening, kilat kemasan bergemuruh di sekitarnya, menjalar ke lengannya menuju manusia duyung itu. Manusia duyung itu yang tampaknya ketakutan akan kilat, mengeluarkan jeritan melengking dan seluruh tubuhnya diselimuti asap hitam berbau busuk. "Jika Anda tidak mau bicara, saya akan beralih ke yang berikutnya," kata Yudi dingin. Manusia duyung itu segera berbicara dengan suara serak. "Saya juga tidak tahu, saya sudah di sini sejak lahir." Manusia duyung itu tahu bahwa jika ia tidak bicara, Yudi mungkin akan membunuhnya.
Judi menatap manusia duyung itu dengan keraguan, kebebasan kata-katanya dan melepaskan cengkeramannya. Namun duyung itu muncul dengan cepat, menatap Judi dengan mata ngeri. Tampaknya masih takjub bagaimana Judi bisa mengendalikannya. Judi menatap manusia duyung itu, menghela nafas dan berkata, bahwa saya menemui raja Anda dengan berpikir macam-macam. Anda seharusnya tahu apa akibatnya. Aura Judi benar-benar menguasai manusia duyung itu, seolah Xiaoyan juga takjub. Manusia duyung yang baru saja ditangkap Judi seketika dibanding dengan dosen bintang 5 atau bahkan bintang 6 dalam waktu manusia. Tetapi ia tidak berdaya untuk melawan di tangan Judi. Saat Judi mengamati 100 putri duyung, tekanan tak terlihat terpancar dari mereka. Kemudian pemandangan yang mencengangkan terungkap. Para putri duyung berlutut di hadapan Judi satu persatu. Xuyen benar-benar bingung bagaimana mungkin para putri duyung tunduk tanpa perlawanan. Xuyen ingat Judi pernah mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki metode untuk menghadapi para putri duyung. Tetapi dia belum pernah melihatnya menggunakan metode apapun. Para putri duyung berlutut dengan begitu mudah, seolah-olah memiliki kekuatan mutlak. Bawa kami ke raja Anda segera, kata Judi tegas. Mata pemimpin putri duyung itu awalnya dipenuhi semangat bertarung, kemudian terkejut dan akhirnya takut, seolah-olah ia merasakan sesuatu yang juga membuatnya takut. Baik, Tuan. Pemimpin putri duyung itu tidak berani membantah lagi dan menundukkan kepalanya di hadapan Judi. Ketika Judi menoleh dan menatap Xiaoyan, matanya langsung melembut. Dan dia tersenyum sambil bertanya, Tuan, apa pengaturannya? Tanyakan dulu kepada mereka di mana orang-orang itu sendiri. Xiaoyan masih khawatir tentang klan api kuno. Bagaimanapun Ye Chang'an telah banyak berkorban untuk semua orang, dan Xiaoyan bahkan telah mengatur agar dia menyelidiki. Jika dia sampai tewas di sini, Xiaoyan akan merasa sangat bersalah. Ketika Judi menoleh, wajahnya dipenuhi dengan keagungan yang tak tertandingi, menyebabkan sekelompok putri duyung gemetar ketakutan. Di mana orang-orang yang Anda sebutkan tadi? Teriak Judi, dan pemimpin kelompok putri duyung gemetar ketakutan. Tuanku, mereka semua telah ditangkap dan dibawa ke istana laut. Jawab para putri duyung segera, tidak berani menyembunyikan kebenaran. Istana laut? Apa yang kalian tunggu? Pimpin kami ke sana segera. Judi sangat marah kepada kelompok putri duyung. Xuyen dengan cepat menyadari sandiwara Judi. Dia sepertinya menggunakan emosi untuk menyembunyikan sesuatu. Seseorang yang benar-benar kuat tidak akan pernah bertindak seperti ini. Iya Tuan. Para putri duyung terkejut dengan kata-kata Judi yang hanya bisa mengangguk. Para putri duyung tidak berani menunda dan segera memimpin jalan. Xuyen tersenyum kecut, tidak peduli metode apapun yang digunakan Judi. Para duyung memang benar-benar takluk padanya. Ayo pergi Tuan. Judi sangat bijaksana dan segera melangkah ke belakang Xiaoyan, membiarkannya berjalan di depan. Judi, Anda tidak perlu memanggil saya Tuan lagi. Panggil saja saya Tuan Muda Xiao, seperti mereka. Mengamati tingkah laku Judi, Xiaoyan merasa sedikit lebih menyukainya. Baiklah, Tuan Muda Xiao. Judi cukup murah hati setelah mendapatkan persetujuan Xiaoyan, ditertawa terbahak-bahak. Kompleksitas istana bawah tanah ini jauh melebihi ekspektasi semua orang. Jika bukan karena para duyung yang memimpin jalan, Xiaoyan dan para pengikutnya akan masuki gua-gua yang tak terhitung jumlahnya seperti yang mereka temui pertama kali. Namun para duyung tampaknya berada di elemen mereka, karena tidak menghafal peta luas istana bawah tanah. Berjalan melalui gua-gua yang remang-remang, mata semua orang sering melirik ke sana kemari, tetapi gua-gua ini hampir identik. Setelah mengalami gua sebelumnya, melintasi gua-gua ini terasa seperti berdiri di tempat. Mungkin gua sebelumnya telah meninggalkan bekas luka psikologis pada semua orang. Seberapa jauh lagi? Setelah berjalan cukup lama, Judi menjadi tidak sabar dan bertanya kepada pemimpin duyung. Tuan, kami terutama menjaga lubang pemakaman dan jarang memasuki istana laut.
Berdasarkan perhitungan kami telah menempuh sekitar setengah jarak dan akan segera masuki air, kata pemimpin duyung dengan hormat. Nada bicaranya tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Tampaknya menunjukkan rasa hormat yang tulus kepada Judy. Namun Swain tetap menepuk bahu Judy secara halus dan menundipkan mata, memberi isyarat agar ia berhati-hati. Meskipun para duyung tampak biasa saja, intuisi Swain selalu akurat. Perjalanan ini kemungkinan besar tidak akan berjalan mulus, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres jika terjadi apapun. Melanjutkan perjalanan, gua itu pelan menyempit dan firasat buruk Swain semakin kuat. Sambil melihat ke depan, ia terus melirik pemimpin duyung yang memimpin jalan, siap untuk segera melihat aktivitas mencurigakan apapun. Tiba-tiba, tampaknya tanpa sengaja, pemimpin duyung itu melakukan gerakan yang sangat halus. Hanya menolehkan kepalanya dan bulu kuduk Swain berdiri. "Berhenti!" teriak Swain segera, suaranya menggema seperti guntur di gua yang sunyi. "Ada apa, Tuan Muda Sio?" tanya Judy bingung. "Bunuh mereka semua!" Suara dingin Swain terdengar perlahan, mengejutkan pemimpin duyung itu yang menatapnya dan ngeri. "Tuanku, kesalahan apa yang telah kami lakukan? Kami akan memasuki jalur air. Tolong ampuni kami." Pemimpin duyung itu memohon, tetapi tatapan Swain tidak tertuju padanya. Di dalam gua yang sempit, ia melihat sosok menghilang dengan cepat di depannya. Melihat ini, Swain semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Serang!" Mata Swain berkilat dengan niat membunuh sedikit binatang buas berdarah dingin. Bertarung di ruang terbatas ini sangat membatasi, tetapi Swain tidak akan mengambil resiko. Saat itu pemimpin duyung itu mencibir, mundur ke barisannya dan pelan berkata, "Manusia biasa dengan sedikit darah raja laut berani memerintah ras duyung saya. Ini bukan wilayah Anda." Pada saat yang sama, langkah kaki bergema dari dalam gua, dan jalan yang dilewati Swain dan kelompoknya dengan cepat dipenuhi duyung, benar-benar menghalangi jalan mereka. "Anda berani menggetak saya?" Judy tampak sama sekali tidak siap menghadapi hasil ini. Dia jelas telah mengintimidasi mereka sebelumnya, tetapi ternyata mereka telah bersekongkol melawan mereka selama ini. "Tuan Muda Sio, apa yang harus kita lakukan?" Judy tersenyum getir, menyadari bahwa dia telah membawa semua orang ke dalam kesulitan ini. "Apa yang bisa kita lakukan dan prajurit udang dan jenderal kepiting ini? Musnahkan saja mereka." Swain berkata dingin, tanpa sedikit pun panik, dengan tenang menatap para duyung, yang mungkin mengira kemenangan sudah di depan mata mereka. "Tuan Muda Sio, jangan gunakan kekuatan penghancur. Jika istana bawah tanah ini runtuh, tak seorang pun dari kita akan bisa keluar." Judy berkata dengan khawatir. Ia tidak takut pada para duyung, tetapi khawatir keributan itu akan menyebabkan gua runtuh. Api yang sebelumnya keluar dari tubuh Swain perlahan mereda. Ia mengepalkan tinjunya. Matanya menunjukkan semangat bertarung dan berkata, "Kalau begitu, mari kita gunakan tinju kita." Atas perintahnya, para duyung menyerbu ke arah Swain dan kelompoknya. Seketika suara berketuran sengit bergema dari dalam gua. Berbagai jeritan tak henti-hentinya terdengar. Di darat, kekuatan para duyung ini akan sangat berkurang sementara Swain dan kelompoknya, terutama mereka yang berspesifik kuat, hampir sepenuhnya kewalahan. "Dorong masuk!" teriak Swain. Sekarang setelah mereka sampai sejauh ini, mereka harus berjuang masuk. Bahkan jika itu berarti membunuh. Di dalam gua, kemanapun Swain dan kelompoknya pergi, mereka hanya melihat mayat-mayat duyung. Beberapa terbelah menjadi dua, yang lain kepalanya hancur. Pemandangan benar-benar mengerikan. Di pihak Swain hanya sekitar selusin dari 50 lebih orang yang benar-benar bertarung, dan hampir tidak ada yang terluka. Bahkan jika mereka seseorang terluka, orang lain segera menggantikannya. Mereka menerobos masuk dengan duyung daging puncul satu demi satu. Mereka membunuh ratusan duyung, memenuhi gua dengan mayat-mayat mereka. Swain dan kelompoknya haus darah. Melihat situasi memburuk, pemimpin duyung di belakang segera menghilang dalam gua. Saat mereka melanjutkan perjalanan, gua itu perlahan menjadi lembab.
Uap air menyebar dan terdengar samar suara air yang menghantam dinding batu, hingga mereka membunuh manusia duyung terakhir. Gua itu dipenuhi mayat. Manusia duyung ini tampaknya memiliki kekuatan yang sama, tetapi mereka memiliki sedikit energi abadi. Sebagian besar mengandalkan kekuatan fisik mereka, namun hanya dapat benar-benar melepaskan keunggulan dan kekuatan mereka di air. Di darat, mereka benar-benar kewalahan oleh Xiaoyan dan teman-temannya. Bahkan sebagian besar manusia duyung ditangani oleh Judy dan Xiaoyan yang bekerja sama. Karena kerusakan yang disebabkan oleh tinju yang diresapi petir sangat menghancurkan bagi mereka. Sepertinya kita tidak bisa bernegosiasi dengan ras manusia duyung ini, kata Xuan sambil tersenyum. Tentu saja Xuan memang tidak berniat untuk bernegosiasi sejak awal. Ras manusia duyung ini jelas tidak baik hati. Manusia duyung ini cukup lemah, kata Xuan. Judy menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat serius. Kemudian ia berkata kepada Xiaoyan, Tuan Muda Xiao, kekuatan mereka terletak pada kekuatan kutukan. Kekuatan ini sangat halus dan kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Sebelum Judy selesai berbicara, Se Seng Hui melangkah maju, seolah-olah telah melihat sesuatu. Sun menatap Se Seng Hui dengan ekspresi bingung. Tuan Muda Xiao, apakah Anda tidak melihatnya? Tanya Se Seng Hui dengan serius. Melihat apa? Tanya Xiaoyan bingung. Judy juga tampak bingung, seolah-olah tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Se Seng Hui sepertinya telah menemukan sesuatu. Se Seng Hui melihat sekeliling, seolah-olah dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Xiaoyan dan Judy. Xiaoyan masih bingung ketika Se Seng Hui perlahan berkata, Tuan Muda Xiao, ada aura hitam yang melayang di sekitar kita. Aura hitam, seru Xiaoyan dan Se Seng Hui serempak. Se Seng Hui mengangguk dan setelah mencari-cari sebentar, Xiaoyan masih tidak bisa melihat aura hitam yang bicarakan Se Seng Hui. Meskipun Se Seng Hui biasanya cukup lucu, dia tidak akan pernah bercanda seperti ini dalam situasi seperti ini. Tapi tidak semua orang memilikinya. Qianing dan Hua Hong'er tidak memilikinya. Sepertinya mereka telah belum pernah bertarung dengan tidak memiliki aura hitam, kata Se Seng Hui. Tetapi tim tanpa rasa takut dan tim domain laut dengan lebih dari 50 anggota hampir semuanya telah bertarung. Jadi sebagian besar dari mereka memiliki aura hitam yang berputar-putar di sekitar kepala mereka. Kekuatan kutukan. Ini pasti kekuatan kutukan. Ekspresi serius terlintas di mata Judy. Mendengar kata-kata itu, Shen masih agak bingung, karena dia belum pernah mengalami atau melihat kekuatan ini sebelumnya. Jadi dia tidak begitu mengerti kekuatan kutukan ini. Apakah ada cara untuk mematahkannya? Tanya Xiaoyan. Judy menggelengkan kepalanya dan berkata, mematahkan kekuatan kutukan ini tidak mudah, tetapi saya tahu tentang kekuatan ini. Kekuatan ini saling memperkuat dan menahan dengan kekuatan jiwa. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin besar peluang untuk mematahnya. Mendengar ini, Se Seng Hui perlahan melepaskan helmnya, memperlihatkan wajah tengkoraknya yang lucu, pucat, dan tanpa daging. Mengungkapkan ini mengejutkan Judy dan anggota tim domain laut. Mereka hampir berteriak bahwa mereka telah melihat hantu. Lihat saya, ini juga kutukan. Saya belum pernah merasa bahwa kekuatan jiwa alam kuasi domain dapat mengatasinya. Jadi bagaimana mungkin kekuatan ini saling memperkuat dan menahan? Kata Se Seng Hui. Judy mengurutkan kening dan melanjutkan. Ini tercatat dalam buku sejarah klan kami. Tidak mungkin salah. Mungkin kekuatan kutukan Anda terlalu kuat. Biarkan saya mencoba melihat apakah saya bisa mematahkan kekuatan kutukan ini, kata Se Seng Hui. Seketika kekuatan jiwa alam kuasi domainnya menyebar, berputar di atas kepalanya dan bertabrakan dengan energi hitam. Energi hitam itu hancur dengan suara keras dan Se Seng Hui berseru dengan gembira. Benar-benar berhasil. Kemudian Xuan melepaskan kekuatan jiwanya. Energi hitam di atas kepalanya beberapa kali lebih padat daripada pemilik Se Seng Hui, karena dia telah membunuh jauh lebih banyak manusia duyung daripada Se Seng Hui. Sehingga kekuatan kutukan yang melilit Xiaoyan jauh lebih besar dan kuat.
Meskipun energi hitam itu tidak terlihat, keringat yang mengucur di dahi Xiaoyan menunjukkan bahwa ini bukanlah energi hitam biasa, menyebabkan semua orang menjadi agak khawatir. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan jarinya dan jari manisnya memancarkan fluktuasi aneh, langsung menyerap semua kekuatan kutukan. Xiaoyan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa jari pemakan kehidupannya benar-benar dapat menyerap kekuatan kutukan. Xiaoyan tidak terlalu familiar dengan hal ini, dan kemampuan jari yang aneh itu memang ganjil. Aura hitam telah menghilang, Tuan Brasio. Seseng Hui dapat melihat aura hitam itu. Aura hitam yang sebelumnya berputar-putar di atas kepala Xiaoyan telah lenyap sepenuhnya. Saya sepertinya mampu menyerap kekuatan kutukan itu, gumam Xiaoyan, nadanya ragu-ragu. Jika jari pemakan kehidupan dapat menyerap energi aneh ini, maka kekuatan kutukan itu tidak akan menjadi kekuatan yang menakutkan bagi Xiaoyan. Xiaoyan menatap jari-jarinya, bahkan dia sendiri agak bingung dengan asal-usul dari pemakan kehidupan. Jika dia tidak baru saja menyerap energi hitam itu, dia hampir akan lupa bahwa jari itu awalnya bukan miliknya. Bagaimana mungkin kutukan ini hanya bisa dipatahkan dengan energi jiwa yang kuat? Judi menggelengkan kepalanya tak percaya, tetapi nada percaya diri Xia Zhenghui hanya semakin memperkuat kecurigaannya. Xiaoyan berjalan ke sisi Judi. Dia tidak bisa melihat energi hitam di atas kepalanya, tetapi pelan mengangkat tangannya ke atasnya. Seketika Xiaoyan merasakan jari manisnya sedikit bergetar, seolah-olah sebuah mulut tumbuh di dalamnya dan sensasi dingin menyapu jarinya. Hilang. Tuan Brasio, Anda benar-benar telah menghilangkan energi hitam di atas kepalanya. Seru Seseng Hui terkejut, langsung bersemangat. Energi hitam ini adalah kutukan. Jika Xiaoyan bisa mematahkannya, dia juga bisa mematahkan kutukan Seseng Hui. Xiaoyan juga senang. Dia pertama-tama membantu mereka yang memiliki energi hitam di atas kepala mereka, menyerap semuanya sebelum akhirnya menghela nafas lega. Kekuatan kutukan itu belum meledak dan mampu mematahkannya sekarang, setidaknya akan mencegah masalah di masa depan. Seseng Hui, Anda bisa melihat kekuatan kutukan ini karena Anda sendiri terkutuk. Saya tidak tahu apakah kekuatan saya saat ini cukup untuk membantu Anda mematahkan kutukan itu, tetapi saya bisa mencobanya. Xiaoyan tentu tahu apa yang dipikirkan Seseng Hui. Dia mendambakan tubuh fisik. Kerangka yang membutuhkan baju besi untuk menyamar adalah perasaan yang sulit untuk dipahami. Namun Xiaoyan bisa merasakan antisipasi Seseng Hui. Xiaoyan perlahan meluluhkan tangannya, tetapi Seseng Hui meraih pergelangan tangan di udara. Xiaoyan sedikit terkejut, menatap Seseng Hui dengan sedikit kebingungan. Tuan Brasio, saya tidak terburu-buru. Kita bisa membicarakannya setelah kita menemukan tempat yang aman, atau setelah turnamen 1000 alam berakhir. Saat ini, saya bisa melihat kekuatan kutukan ini. Saya bisa sangat membantu, kata Seseng Hui perlahan. Xiaoyan sedikit terkejut lalu tersenyum. Sepertinya Seseng Hui telah sepenuhnya menganggap tim itu sebagai rumahnya sendiri, dan dia bahkan rela menunggu. Mematahkan kutukan di tubuhnya selalu menjadi keinginan Seseng Hui. Mungkin dia bisa menunggu 1000 tahun, 10.000 tahun, atau bahkan lebih lama. Tetapi hanya jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mematahkannya sebelumnya itu. Tetapi saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan dapat melahap kekuatan kutukan ini, yang memungkinkan membantunya mematahkan kutukan tersebut. Namun Seseng Hui menolak, hanya ingin membantu tim. Baiklah. Bahkan jika saya membantu Anda mematahkan kutukan sekarang, tidak memiliki tubuh fisik yang cocok adalah masalah. Setelah turnamen 1000 alam, saya pasti akan mencarikan Anda tubuh fisik yang cantik, kata Xiaoyan sambil sedikit tersenyum. Seseng Hui juga menyeringai, tampaknya ikut tersenyum, tetapi terasa sedikit menyeramkan. Tidak masalah Tuan Brasio, ini mengasihkan. Puluhan ribu gadis saja cantik itu, dan celana dalam yang sangat menggoda itu, hanya memikirkannya saja sudah mendebarkan. Seseng Hui kembali terbawa suasana dan hendak mengatakan sesuatu lagi ketika King Mu'er berdiri di belakangnya. Tatapannya dingin, langsung membungkamnya.
Suin juga batuk 2 kali, beristirahat sejenak, lalu melanjutkan mengamati lingkungan gua. Dilihat dari kelembapannya, mereka mungkin sangat dekat dengan aliran air. Ayo kita lanjutkan. Dari yang kita dengar, Yu Chang'an dan yang lainnya berada dalam situasi yang cukup genting. Kita harus segera menyelamatkan mereka, kata Suin dengan sungguh-sungguh. Setelah berbicara, dia memimpin tim maju. Tim pemberani dan tim domain laut telah membunuh hampir 100 duyung di sini, tetapi pemimpin mereka telah melarikan diri, mungkin untuk mencari bantuan terlebih dahulu. Gua itu lembab dan memiliki banyak percabangan jalan. Namun, Xiaoyan telah mengamati dengan cermat gua-gua yang telah mereka lewati. Para duyung memimpin jalan dengan pola yang sangat mudah diprediksi. Jika ada 2 jalan, mereka akan mengambil jalan kanan. Jika ada 3 jalan, mereka akan mengambil jalan tengah. Mengikuti pola ini, Xiaoyan terus menjelajah, setidaknya tanpa kembali ke titik awalnya. Gua itu semakin lembab. Ia menetes dari bebatuan ke atas kepala, dan air pelan menumpuk di kaki mereka. Awalnya mencapai pergelangan kaki, lalu paha, pinggang, hingga mereka benar-benar teredam. Berbicara di dalam air membutuhkan pengaliran energi abadi yang memungkinkan komunikasi normal. Adapun pernafasan setelah mencapai tingkat dosian, bernafas praktis tidak diperlukan. Seseorang telah terbiasa dengan sensasi tersebut, sehingga tidak bernafas tidak berpengaruh sama sekali. Namun satu hal yang sangat terpengaruh di dalam air, kecepatan gerak. Air bukanlah udara, di perairan dangkal efek ini kurang terlihat, tetapi semakin terasa seiring bertambahnya kedalaman. Tentu saja ini hanya berlaku untuk manusia dengan garis keturunan murni, tetapi tim pertempuran laut adalah cerita yang berbeda. Mereka bergerak seperti ikan di air, kecepatan mereka meningkat alih-alih menurun. Lapisan tipis cahaya memancar dari tubuh mereka, memperlihatkan sisi halus yang memberi mereka kecepatan seperti ikan yang meningkat secara dramatis di dalam air. Tentu saja, di dalam tim pemberani jika berbicara tentang makhluk laut, Qianning adalah putri duyung, dan di antara semua makhluk laut, putri duyung adalah yang tercepat di air. Setelah beberapa saat mereka melihat cahaya biru tua memancar dari gua di depan, menandakan bahwa mereka telah mencapai dasar laut bawah tanah di dalam kabut gunung. Hati-hati, jangan sampai ada penyergapan. Suara Xiaoyan yang dipenuhi energi abadi bergema dan semua orang mengangguk. Tim domain laut yang tercepat bergegas maju untuk melakukan pengintaian. Tepat ketika tim domain laut bergegas keluar, Xiaoyan melihat bayangan hitam melesat dari gua, membuat seluruh tim berpencar. Sialan. Xiaoyan mengumpat dalam hati. Dia telah mengantisipasi bahwa pemimpin manusia duyung akan pergi untuk melapor, tetapi dia tidak menyangka kecepatannya begitu cepat. Tim pemberani bergegas keluar dari gua dengan kecepatan tinggi dan pemandangan tiba-tiba terbuka di depan mereka. Lautan di bawah tidak gelap gulita, melainkan terang benderang dengan cahaya fluoresens biru pucat. Meskipun tidak seterang siang hari, cahaya ini cukup untuk melihat apa yang ada di dalam air. Siapa yang berani menyerang? Teriakan tajam terdengar. Xiaoyan menenangkan diri dan melihat dengan seksama. Tidak baik dari situ ada seekor ikan besar berwarna merah tua. Tentu saja yang berbicara bukanlah ikan itu, melainkan sosok yang duduk di punggungnya. Aura yang kuat terpancar dari sosok itu, begitu kuat sehingga bahkan Xiaoyan sedikit merutan kening. Yang mulia, mereka tidak hanya menyerang ras kita, tetapi juga membantai ratusan orang kita. Yang mulia harus membalas dendam atas saudara-saudara kita. Teriak pemimpin duyung itu, berakting dengan agak tragis sebelum melarikan diri tanpa menoleh ke belakang duyung yang duduk di atas. Ikan raksasa itu memandang Xiaoyan dan kelompoknya lalu bergumam. Jika mereka membunuh orang-orang kita, mereka seharusnya terkena kutukan. Mengapa mereka tidak? Duyung yang menyebut dirinya pangeran ketika berbicara perlahan. Pemimpin duyung itu terkejut dengan pertanyaan itu, baru menyadari hal ini. Dia menoleh dan memang tidak menemukan kutukan pada Xiaoyan dan teman-temannya. Pangeran ketiga, semua yang saya katakan adalah benar. Mereka benar-benar membantai semua penjaga kita.
Pemimpin duyung itu hampir menangis. Secara logis, Xiaoyan dan kelompoknya seharusnya dikelilingi oleh kekuatan terkutuk. Tetapi mereka tidak. Pangeran ketiga berhenti sejenak, memandang Xiaoyan dan kelompoknya dengan curiga. Jika itu benar, seseorang di antara mereka pasti mampu mematahkan kutukan itu. Namun yang paling membingungkan pangeran ketiga dari kaum duyung adalah tidak seorang pun dari mereka dikelilingi oleh kutukan tersebut. Selain mereka sendiri, tidak ada orang lain yang dapat melihat kutukan halus ini. Karena itu, pangeran ketiga dari kaum duyung sangat curiga. Memandang Xiaoyan dan para pengikutnya dengan aura dingin dan penuh amarah yang terpancar darinya. Suara halusnya yang bergema di dalam air perlahan terdengar. Saya tidak tahu bagaimana kalian mematahkan kutukan itu, tetapi karena kalian telah datang ke sini, hanya ada satu takdir untuk kalian semua. Hanya kematian yang dapat menangkan leluhur saya. Xiaoyan mencibir, melayang di dalam air dan perlahan berbicara kepada pangeran ketiga. Sepertinya tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Kalau begitu kami akan pergi. Setelah berbicara, Xiaoyan juga memancarkan aura penuh amarah yang kuat, lalu berkata dengan suara berat, "Ikuti saya, bunuh!" Setelah membunuh ratusan orang sebelumnya, Xiaoyan awalnya tidak berniat membunuh, tetapi pemimpin kaum duyung telah bersekongkol melawannya. Jadi dia tidak bisa mengalahkannya karena bersikap kejam. Tuan Muda Xiao, kaum duyung yang duduk di atas ikan itu memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Kita harus berhati-hati, kata Judi, bersandar di sisi Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, tatapannya juga tertuju pada pangeran ketiga yang duduk di punggung ikan raksasa itu. Matanya sedikit menyipit, tetapi bahkan dengan tubuh fisik yang kuat, itu tidak mungkin lebih kuat dari Dewa Jatuh di tangan Xiaoyan. Xiaoyan bertanya-tanya, apakah Dewa Jatuh akan terpengaruh karena berada di dalam air? Selain pangeran ketiga di punggung ikan raksasa, ada puluhan sosok di sekitarnya. Semuanya memancarkan kekuatan yang sebanding dengan pemimpin kaum duyung laut. Jelas, Xiaoyan dan kelompoknya hanya berurusan dengan antek-antek terlemah dari kaum duyung laut yang benar-benar kuat tetapi berada di bawah laut. Namun kekuatan rata-rata para duyung laut ini hanya sekitar dosen bintang 3. Sementara tim pemberani dan tim domain laut, terutama tim domain laut, memberikan kekuatan tempur yang cukup besar. Meskipun begitu, gabungan kedua tim tersebut masih sedikit lebih lemah secara keseluruhan. Namun, ini hanya di permukaan saja. Judi juga tampak santai karena dia tahu betul bahwa Xiaoyan memiliki boneka yang sangat kuat. Dengan boneka itu saja, Xiaoyan bisa merajalela di sini. Meskipun begitu, kekuatan gabungan kedua tim masih sedikit lebih lemah. Tetapi ini hanya di permukaan. Judi tampak tenang karena dia tahu betul bahwa Xiaoyan memiliki boneka yang sangat kuat. Yang sendirian sudah cukup baginya untuk bertindak domain di sini. Namun, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk mengungkapkan Dewa Jatuh. Lagi pula mereka hanya berurusan dengan salah satu pangeran ketiga dari klan duyung. Dan mereka tidak tahu berapa banyak pangeran ketiga yang ada. Jadi Xiaoyan lebih berhati-hati. Orang luar yang sombong. Kekuatan kutukan yang kalian patahkan hanyalah sebutir pasir di sungai Gangga. Ada sekelompok orang sombong sebelumnya dan sekarang mereka memohon kematian. Sebentar lagi kalian akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Pangeran ketiga di punggung ikan raksasa itu berbicara pelan dengan suara dingin. Kata-katanya penuh ancaman. Orang-orang itu adalah teman-teman saya. Mengatakan itu hanya akan membuat kalian mati lebih cepat. Mendengar kata-kata pangeran ketiga, Xiaoyan semakin yakin bahwa Zhou Chang'an dan kelompoknya yang telah menghilang pasti telah ditangkap oleh klan manusia ikan. Pada kenyataannya, meskipun semua tim yang memasuki alam terakhir yang ilusi dan hilang ini adalah tim-tim kuat tingkat atas, penting untuk memahami bahwa meskipun potensi kekuatan di alam yang hilang ini sangat besar, bahayanya juga sama mengerikannya. Bahkan tim-tim tingkat atas pun tidak akan menghadapi masalah maut. Terlebih lagi, bahayanya jauh lebih menakutkan karena ras-ras kuat masih mendiami alam yang hilang ini.
Bersama dengan bintang-bintang ajaib yang tangguh, mereka dapat dengan mudah memusnahkan seluruh tim. Klan Dewa Api kuno sebagai kultivator berbasis api tentu saja tidak sebanding dengan hiu laut di dalam air. Terlebih lagi, kekalahan mereka kemungkinan besar bukan karena air itu sendiri, melainkan karena kekuatan kutukan yang tak terdeteksi. Meskipun Shen belum mengetahui efek kutukan ini, dia dapat merasakan kekuatan halusnya. Begitu terakumulasi, itu akan berakibat fatal. Begitukah? Kalau begitu, izinkan saya menunjukkan mengapa klan Hyusai berdiri teguh di sini. Kata-kata pangeran ketiga berhenti saat ia tiba-tiba mengatupkan rahangnya di sekitar ikan raksasa itu. Ekor ikan itu terayun, menciptakan gelombang dan melesat ke depan seperti anak panah. Kecepatannya mencengangkan. Tuan Bresio, mundur! Saya akan menanganinya. Judy menerjang ke depan, menyerbu langsung ke depan Xiaoyan. Sebuah tombak emas bercabang 3 muncul di tangannya. Kecepatan Judy di dalam air sama mengesankannya. Sosoknya meleset dengan kecepatan luar biasa. Pangeran ketiga terkejut seolah belum pernah melihat manusia secepat itu di bawah air. Klan Raja Laut. Pangeran ketiga memandang sosok Judy, sedikit terkejut. Judy sama sekali mengabaikannya, malah mengangkat tombak emas bercabang 3-nya dan menyerbu langsung ke arahnya. Pangeran ketiga juga memunculkan tombak hitam pekat, memancarkan aura aneh dan halus. Keduanya berbenturan dengan kecepatan kilat, menyebabkan seluruh air laut bergetar dan menciptakan gelombang kejut yang bergema di seluruh air. Kilat emas berderak di sekitar Judy. Air laut karena bersifat konduktif langsung menyebarkan gelombang kejut, mempengaruhi laut di sekitarnya. Sementara itu, energi hitam meletus dari tombak hitam pangeran ketiga. Kekuatan kutukan. Namun energi kutukan yang terpancar dari tombak itu terlihat jelas. Kekuatannya jauh melampaui energi kutukan yang sebelumnya mengelilingi Xiaoyan dan para sahabatnya. Nah, demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.